Selamat datang Sobat Investor, selamat datang di channel Saham Invest, channel yang membahas tentang investasi saham. Kali ini saya tidak membahas tentang saham luar negeri ya. Di video ini saya ingin membahas tentang saham di dalam negeri, yaitu saham Mcash Integrasi Tbk. Kenapa saya membahas tentang Mcash Integrasi? Karena saya agak sedikit tergelitik ya dengan berita-berita akhir-akhir ini yang ada selebriti dan juga influencer yang membahas tentang Mcash ini, meskipun dalam videonya mereka bilang tidak di endorse, tapi ya kita sama-sama tahu lah gimana motif mereka. Oke, sebenarnya saya pribadi senang kalau ketika ada seorang influencer yang merekomendasikan untuk investasi ya, asal caranya tepat, agar tidak terjadi investor-investor yang hanya asal membeli yang ujung-ujungnya berakibat pada kerugian. Pada dasarnya saya berharap agar semakin banyak investor yang ada di Indonesia. Tapi yang saya harapkan adalah investor yang benar-benar serius menjadi investor ya, yang mempelajari analisis fundamental, teknikal juga mungkin kalau perlu, yang benar-benar meneliti sebuah perusahaan sebelum membeli, bukan investor-investor dadakan yang hanya ikut-ikutan tren atau ikut-ikutan artis yang diidolakan dan mereka membeli saham yang di-endorse oleh artis tersebut, yang ujung-ujungnya bisa berakibat pada kerugian ketika nilai sahamnya turun ya. Seperti juga pernah baru aja kejadian beberapa waktu lalu, sebagaimana pernah kejadian di Korea ya, yaitu saham Big Hit Entertainment yang dia baru aja IPO tahun lalu ya, sekitar bulan Oktober ya, 15 Oktober, dan kemudian sahamnya dibeli oleh para fans-fansnya, dan ternyata sampai sekarang saham tersebut langsung turun ya, langsung turun drastis sebanyak 44%, bahkan sampai sekarang pun masih turun di angka 37% dan belum ada tanda-tanda recovery. Ini kita lihat contohnya adalah saham dari negeri Korea ya, yang ya sama motifnya, sahamnya IPO terus kemudian dibeli oleh para fansnya dengan tanpa melakukan analisis yang cukup, yang ujung-ujungnya mereka menderita kerugian seperti ini. Dan saya berharap hal seperti ini tidak kejadian di Indonesia ya. Namun beberapa waktu lalu seperti yang kita lihat di berita, itu ada artis dan influencer yang merekomendasikan saham Mcash. Nah, tujuan saya membuat video ini agar kita bisa belajar bersama seperti apa sih saham Mcash ini, apakah layak beli ataukah tidak layak, agar para investor atau calon investor yang ingin membeli saham Mcash ini mengetahui lebih dalam mengenai valuasi dan kelayakan saham Mcash ini ya, untuk diinvestasikan. Pertama kita lihat dulu ya situs resmi perusahaannya, dan kita lihat sekilas mengenai Mcash ini, apa sih perusahaannya dan apa yang dilakukan oleh mereka. Mcash ini sebenarnya adalah perusahaan yang fokus di bidang digital ya. Kita lihat tentang produknya saja langsung. Produknya dia berupa pulsa dan paket data, PPOB, voucher game, tour and travel, tiket konser dan atraksi wisata, lifetime voucher, e-wallet dan e-money top up, dan branchless banking. Ya, sepertinya full digital ya. Kita lihat sekilas tentang perusahaannya. Menurut investing.com, PT Mcash Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pengelolaan dan pengoperasian kios swalayan digital. Mcash Kioska, perusahaan mengakses berbagai produk digital seperti top up mobile dan token penagihan elektronik, pemesanan perjalanan, retail elektronik, dan voucher digital lainnya. Perusahaan menyediakan jasa kios swalayan digital di seluruh Indonesia seperti Farmers Market, Ranch Market, Hypermart, dan Shell, serta lainnya. Selain itu, perusahaan juga bermitra dengan 24print.id, sebuah kioska cetak digital swalayan. Ya. Jadi, sebagian besar usaha dari Mcash ini adalah di bidang digital ya. Meskipun kalau kita lihat di produk ini, selain digital dia juga ada usaha-usaha yang lain ya. Contoh coba kita buka di ini, ada Bumi Langit IT. Oh, perusahaan komik ya, dia juga memiliki ini. Dan juga ada ini Digi Resto ya, program kasir juga ya, kasir-kasir yang sering kita temui seperti kliennya. Contohnya ada KFC, ada Hokben, ada Chew, dan lain sebagainya. Mungkin contoh yang udah menjadi kliennya Mcash ini. Dan lagi contohnya ada media dan hiburan, apa yang dimiliki di media dan hiburan, produksi film dan media, investasi film dan media, analitik film dan media, dan agen pemasaran film dan media. Partnernya ada banyak ya, highlightnya ada Keluarga Cemaran ini, highlightnya Gundala dan sebagainya.
Jadi dia usahanya ada di bidang digital dan entertainment sepertinya. Kita lihat satu lagi, bervariasi sekali ya usaha dari MCash ini. MCash Integrasi Tbk. Dalam satu hari lalu tanggal 8 Januari 2021 ya, saham MCash ini naik sebanyak 0,22%, sedangkan dalam waktu 6 hari saham MCash naik sebanyak 14,54%. Dalam satu bulan saham MCash sudah naik sebanyak 71,16. Yes, emang kenaikannya kalau dari harga saham ini sangat tinggi sekali ya, dalam waktu satu bulan sudah naik 71,16%. Nah, ini yang dikhawatirkan kenaikannya apakah murni karena fundamental perusahaan atau hanya tren karena di endorse oleh influencer itu tadi. Kalau kenaikannya murni karena performa perusahaan itu bagus, tapi kalau ternyata di endorse itu yang agak bahaya karena suatu saat bisa aja jatuh dan untuk recovery-nya makan waktu yang cukup lama, seperti saham Big Hit ini yang sampai sekarang begitu crash belum bisa kembali lagi ke harga semula. Kita lihat ya, dalam waktu 6 bulan MCash sudah naik sebanyak 145,7%, sangat tinggi sekali ya. Sebenarnya dalam satu tahun ini performanya agak unik. Kita lihat, kalau kita tarik data dari 9 Januari 2020, MCash ini sempat turun cukup dalam sebanyak 74%. Tapi kemudian dia menanjak lagi sampai menyentuh titik tertingginya di tanggal 11 Agustus, kemudian turun lagi, dan kemudian yang agak unik nih mulai tanggal September nih, 23 September dan Oktober dia terus menanjak naik sampai sekarang. Bahkan di dalam kurun waktu 1 tahun harga sahamnya sudah naik sebanyak 78%, sudah dengan termasuk memperhitungkan ke penurunan harga saham yang di sini. Kalau 5 tahun nih, kalau dalam segi 5 tahun sebenarnya MCash ini kita lihat pergerakan sahamnya kurang bagus ya, karena dia tidak stabil, naik turun. Kita lihat data dari tahun 2017 dia turun sampai 27%, kemudian naik titik tertingginya, kemudian turun lagi ke titik terendahnya pada tanggal 20 Mei tahun 2020 ini sampai minus 74% ya, kemudian naik lagi sampai 76% pada tanggal 8 Januari tahun 2021. Kalau untuk saya pribadi, saya tidak terlalu suka saham yang naik turun seperti ini. Ini baru kita lihat secara pergerakan harga saham ya, belum secara fundamental. Kalau fundamentalnya bagaimana? Coba kita lihat. Menurut situs Yahoo Finance, saham MCash Integrasi Tbk sekarang diperdagangkan di harga Rp4.570 per lembar saham dengan market kapitalnya 3,966 triliun. Cukup tinggi ya karena menyentuh 3,96, tapi kita lihat market kapital ini kan harga sekarang setelah kenaikan sebanyak 78% ya. Jadi sebenarnya tahun lalu market kapitalnya itu nggak segini ya, berarti dikurangi sebanyak 78% itu. Hanya akhir-akhir ini saja market kapitalnya melonjak sampai 3,9 triliun karena banyaknya investor yang membeli saham MCash ini. Kita lihat padahal earning per share-nya ini hanya 29,44, sangat kecil sekali, yang menyebabkan price to earning ratio dia sangat tinggi sekali ya, 155 poin ya, 155,25 poin PE ratio itu menurut saya sangat tinggi sekali. Sebagai contoh perbandingan, kita bandingkan dengan saham-saham yang terkenal ya, seperti Telkom yang mungkin juga memiliki bisnis di bidang digital ya. Coba lihat, ini perhatikan MCash integrasi digital nih, PE-nya 155, market capitalisasi hanya 3,9 triliun. Coba kita cek saham Telkom. Perhatikan saham yang sebesar Telkom dengan market capital sebanyak 353 triliun ya, yang tadi MCash itu sekitar 3,9 triliun tadi, dan sekarang Telkom ini ada 350-nya, hampir 100 kali lipatnya dengan MCash. Tapi secara PE-nya Telkom ini hanya 18 saja, hanya 18, yang menurut saya PE 18 ini saja sebenarnya udah agak ya di atas rata-rata lah ya. Kalau di Indonesia rata-rata kalau saya bilang saham yang wajar itu di angka 15 dan di bawah 10 itu baru kita kategorikan sebagai saham yang murah. Sedangkan Telkom ini menurut saya ya harganya standar ya, nggak terlalu murah, tapi juga belum kita kategorikan sebagai sangat mahal.
Dan lagi, yang lebih penting lagi, Telkom ini sudah bagi dividen. Dividennya di angka 4,54%. Yes. Ada saham sekeren Telkom dengan market capital yang gede, yang artinya cukup stabil ya, tidak gampang dipermainkan oleh bandar, dan PI-nya juga cukup murah di angka 18,73%. Telkom juga sudah bagi dividen di 4,54%. Lalu kita lihat saham yang sedang di-endorse oleh artis tadi, yaitu MKS. Perbandingan yang tadi Telkom pair-nya 18, ini pair-nya sampai 155, yang artinya nilai saham sekarang ini sebanyak 155 kali lebih mahal daripada earning per share, yaitu laba bersih per saham. Dan yang lebih menarik lagi, MKS ini juga belum membagi dividen ya. Untuk perusahaan yang belum membagi dividen dan pair-nya semahal ini dan juga market capitalnya juga 3,966 triliun, menurut saya MKS ini jelas terlalu mahal untuk dibeli kalau kita lihat dari analisis secara fundamental. Terus coba kita lihat dari statistik. Ini price to book-nya juga, ini kita perhatikan price to book-nya juga 8,9, ini tinggi sekali ya price to book value ini. Jadi harga MK sekarang ini sebanyak 8,9 kali lebih besar daripada modalnya. Ini menurut saya tinggi sekali. Kita perhatikan contoh, kita bandingkan dengan Telkom lagi. Berapa PBV-nya Telkom ya? Nah, kita lihat. Nih, PBV-nya Telkom itu hanya di 3,22 kali, yaitu hanya 3 kali lipat lebih besar daripada modal. Ini menurut saya ini juga udah cukup mahal ya sebenarnya untuk Telkom ini. Tapi ya kita sama-sama tahu bahwa Telkom ini adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang tentunya juga PBV-nya cukup premium ya di angka 3. Mungkin masih banyak investor yang mau beli karena ya cukup mahal tapi tidak terlalu mahal. Tapi kalau kita lihat MKS yang PBV-nya bahkan sampai 8,99 kali, wow, menurut saya ini jelas terlalu mahal. Jadi untuk para investor yang pengen membeli saham MKS, pastikan kalian telah meneliti secara fundamental agar tidak merugi ke depannya ya. Kalau kalian merasa yakin dengan MKS ya silahkan saja. Yang saya tekankan di sini adalah kita harus tahu apa yang kita beli, pahami yang kita beli, dan beli yang kita pahami saja. Jangan pernah membeli saham hanya karena ikut-ikutan tren. Terus kita lihat lagi secara finansial, secara tahunan dulu ya. Jadi pendapatan tahunan dari MKS ini sebenarnya kalau secara revenue dia naik ya dari 1,3 triliun naik menjadi 6,3 triliun dan langsung naik lagi menjadi 11,3 triliun. Tapi kita lihat meskipun revenue-nya ini tinggi dari tahun 2017, 18, sama 19, tapi ternyata laba kotornya itu juga nggak terlalu tinggi ya. Perhatikan dari tahun 2019 saja yang pendapatannya di 11 triliun, laba kotornya itu hanya 254 miliar, jadi sangat kecil sekali marginnya ya. Terus kita lihat secara kuartal. Ini adalah laporan keuangan kuartal terakhir ya di bulan September tahun 2020 ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pendapatan dari MKS ini dia turun. Nih dari bulan Maret ya, Maret 2020 pendapatannya sebanyak 2,9 triliun. Di bulan Juni pendapatannya sebanyak 3,1 triliun dan di bulan September sebenarnya dia turun menjadi 2,5 triliun saja dibandingkan dengan 3 triliun pada bulan Juni tahun 2020. Sedangkan laba kotornya sedikit naik ya dari bulan Maret sebanyak 61 miliar, sedangkan di bulan Juni sebanyak 45 miliar dan di bulan September sebanyak 69 miliar laba kotornya. Naiknya juga tidak terlalu signifikan kalau kita bandingkan dengan pendapatannya yang 2,5 triliun ini. Terus kita lihat ke bawah lagi. Nah, ada yang menarik di sini kita lihat, yaitu ini net income from continuing operation net monthly interest. Jadi
pendapatan dari operasi itu ternyata dia rugi sebanyak minus 35 miliar ya. Dan ini juga EBIT, earning before tax, yaitu pendapatan sebelum dikurangi oleh bunga dan juga pajak. Ternyata pendapatannya saja sebelum dikurangi pajak sama bunga dia udah minus ya, banyak 11 miliar, minus banyak 11 miliar, dan setelah dikurangi dengan macam-macamnya menjadi minusnya sampai 35 miliar ya. Kelihatan kalau lihat sekilas memang dia dari pendapatan dia cukup gede sampai 2,5 triliun, tapi kalau kita telusur ke bawah di EBIT ya, earning before tax ya langsung minus banyak 11 miliar ya. Dan ini menurut saya kurang bagus, ini perusahaan-perusahaan yang sampai ternyata earningnya minus. Jadi buat apa kita beli saham yang seperti ini? Mungkin alasan kenapa MKS ini naik ya pastinya selain dari endorsement artis itu mungkin adalah trader-trader yang hanya mengandalkan teknikal. Karena kalau secara teknikal pasti kalau saham lagi naik, rekomendasinya pasti biasanya beli. Ini kalau kita lihat dari situs investing.com, tentu saja MKS kalau secara analisis teknikal sangat beli karena posisinya sedang naik ya, sedang naik seperti ini. Kalau secara teknikal memang dia posisinya sedang cukup bagus untuk dibeli, tapi nggak secara teknikal. Tapi kalau secara fundamental MKS ini kurang bagus ya, harap berhati-hati. Tergantung kalian para investor atau calon investor yang ingin membeli, kalian membeli motivasinya apa? Kalau motivasinya teknikal, ya mungkin posisinya sekarang sedang rally ke atas naik. Tapi harus hati-hati ketika kalian tidak memonitor saham ini, MKS bisa saja suatu saat tiba-tiba harga bergerak turun dan kalian beresiko nyangkut. Jadi kalau ingin membeli saham ini, pastikan kalian memonitor sering-sering ya, agar kalian tidak ikut nyangkut, agar kalian bisa menjual pada saat yang tepat. Ya, kembali ke masing-masing alasan untuk membeli saham ini. Kalau alasan kalian untuk berinvestasi jangka panjang, menurut saya pikirkan baik-baik terlebih dahulu, karena fundamentalnya tidak terlalu bagus ya, dengan PER yang terlalu tinggi, PBV yang terlalu tinggi, laba yang masih minus, valuasi perusahaan yang masih rendah ya. Itu kalau dilihat secara fundamental kurang bagus. Tapi kalau kalian hanya ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek, secara teknikal memang harga sekarang sedang rally. Meskipun kalian harus hati-hati untuk selalu memonitor pergerakan sahamnya agar kalian bisa menjual pada saat yang tepat dan tidak menyangkut. Yang pasti, sekali lagi saya tekankan, kita dalam membeli saham jangan pernah hanya ikut-ikutan. Itu sangat berbahaya sekali. Kalian harus memahami apa yang kalian beli, lakukan analisis, baik analisis teknikal maupun fundamental, agar kalian lebih tenang dalam membeli saham. Mungkin kalau endorsement artis itu sebenarnya kalau dinilai secara positif ya positif untuk membuat orang agar masuk ke dunia saham. Tapi yang lebih penting adalah jangan asal masuk. Masuk ke dunia saham juga mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dunia saham. Yang paling bahaya itu ketika masuk dunia saham hanya modal ikut-ikutan saja. Itu biasanya akan nyangkut atau mengalami hal yang kurang bagus di dunia saham, yang justru malah nantinya akan kapok, lalu berbicara soal dunia saham itu dalam nada yang negatif. Oke, cukup sekian saja pembahasan tentang MKS ini, semoga dapat menambah informasi. Klik like jika kalian menyukai video ini, subscribe bagi yang belum, atau dislike saja jika menurut kalian video ini tidak bermanfaat. Oke, terus berinvestasi dan tetap semangat. Salam investasi.